If there's anyone in here, let yourself be known. Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2021 yang berjudul Last Radio Call. Film ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Sarah yang mendapati bahwa suaminya yaitu David yang merupakan seorang polisi menghilang saat melakukan penyelidikan di rumah sakit Memorial Yorktown. Sarah yang curiga dengan pihak kepolisian yang menutupi kasus hilangnya sang suami membuatnya berusaha keras untuk memecahkan misterinya dengan menyewa sebuah tim dokumenter. Jadi apakah yang sebenarnya terjadi pada malam di mana David menghilang dan apakah Sarah dapat berhasil memecahkan misteri ini dan menemukan kembali suaminya? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai handsetnya, rebahkan tubuhnya, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah rekaman bodycam milik David yang sedang berjalan menyusuri lorong bersama rekannya untuk memeriksa keadaan di rumah sakit Memorial Yorktown. Mereka berpencar di sebuah lorong yang kemudian mengantarkan David menuju ke sebuah gereja di mana di sana terdapat sebuah peti mati dan David kemudian mencoba meriksanya namun dikagetkan oleh sebuah suara. Di sisi lain rekan David yang bernama Giles sedang menyusuri lorong kemudian melihat sesuatu melewatinya. Di sana Giles segera memeriksa lorong tersebut dan menemukan bahwa apa yang melewatinya tadi adalah sebuah kepala yang membuatnya berlari mencari David sambil meminta bantuan. Setahun setelah menghilangnya David, Sarah menghubungi tim untuk membuat film dokumenter yang akan berisi penyelidikannya terhadap kasus hilangnya David. Sarah mengungkapkan bahwa ia melakukan ini karena membutuhkan kebenaran atas hilangnya David yang seperti ditutupi oleh pihak kepolisian. Sarah mengawali dengan menceritakan hilangnya David di rumah sakit Memorial Yorktown yang membuatnya mengunjungi tempat tersebut sebulan sekali untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Sarah juga mengatakan bahwa rekan polisi yang terakhir kali bersama David kembali tanpa luka sedikit pun, namun tidak mengingat semua kejadian di malam hilangnya David. Di sana Sarah menambahkan bahwa dalam sebulan setelah hilangnya David, ia sudah mencoba menelepon pihak kepolisian untuk meminta keterangan atas hilangnya David, namun pihak kepolisian sendiri seperti enggan berbicara kepadanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di TKP Sarah menemukan bodycam milik David yang rekamannya disembunyikan oleh pihak kepolisian, namun kemudian rekaman itu dibocorkan oleh seseorang di internet dengan bagian akhir yang terpotong tanpa memberi jawaban apapun. Pagi itu Sarah membawa tim dokumenter ke rumah atasan David yang mengundurkan diri sebulan setelah hilangnya David tanpa meninggalkan informasi apapun. Sampainya mereka di sana, mantan atasan David langsung menolak kunjungan Sarah, bahkan kemudian mengusirnya untuk segera pergi dari rumahnya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah rekan David yang terakhir bersamanya yaitu Giles. Di sini Giles menceritakan malam itu mereka mendapat panggilan darurat dari rumah sakit sehingga mereka pergi untuk memeriksanya. Mereka mengira di sana kemungkinan ada seseorang hingga mereka mendengar sebuah suara yang membuat mereka berpencar dan Giles melihat sebuah kepala di sebuah lorong yang membuatnya ketakutan dan kemudian berlari ke gereja. Giles yang teringat hal itu menjadi histeris, lalu mulai menodongkan senjata ke arah Sarah yang mencoba menenangkannya sambil mencoba untuk pergi dari rumah itu. Singkat cerita, Sarah sedang mengunjungi seorang wanita yang melapor kepada polisi akan adanya teriakan yang berasal dari rumah sakit. Sang wanita mengatakan hari itu karena insomnia, hingga pukul 3 pagi ia mencoba berjalan-jalan untuk menenangkan pikirannya. Namun ketika melewati rumah sakit tersebut, ia malah mendengar suara teriakan yang ia rekam dan diperlihatkan kepada Sarah. Hari itu jam 3 pagi, Sarah mencoba untuk berhenti di rumah sakit Yorktown untuk mendengarkan sesuatu dan mencoba masuk ke area rumah sakit. Saat Sarah mencoba memasuki area rumah sakit, kamera menangkap sebuah simbol aneh di dinding.
Kemudian setelah itu mereka ditemukan oleh petugas yang membuat Sarah mendapatkan catatan pelanggaran kriminal, juga didenda sebesar $2.000. Sarah yang putus asa mulai meminum minumannya dan berucap bahwa ia ingin menghentikan penyelidikannya tentang David. Namun ia segera meralat ucapannya tersebut dan dia berkata bahwa akan terus berusaha untuk mencari kebenaran tentang hilangnya David. Singkat cerita, 2 minggu kemudian terdapat sebuah rekaman video yang beredar di internet berisi penelusuran di rumah sakit Memorial Yukton. Malam itu ada 2 orang yang masuk dan seseorang yang memegang kamera berjalan di belakang temannya mulai mengarahkan kamera ke ruangan di sekitar. Namun saat pandangannya kembali ke depannya, temannya tadi sudah menghilang entah kemana. Sang kameraman menganggap temannya itu membuat lelucon, lalu segera mencari hingga membawanya ke sebuah ruangan di mana ada jeruji besi di dalamnya. Dia kemudian melihat-lihat dan akhirnya menemukan temannya tadi dengan kondisi menunduk yang ketika dia dekati, menunjukkan wajahnya yang berubah menjadi wajah penuh dengan darah yang sangat mengerikan. Setelah melihat video itu, Sarah yang memutuskan untuk melanjutkan proyek film dokumenternya mengatakan dari video tadi dia mendapatkan info bahwa 1 orang telah menghilang dan yang lain dibawa untuk evakuasi psikologi namun kehilangan ingatan. Sarah juga mengatakan bahwa apa yang terjadi di sana membuktikan bahwa ia tidak gila dan perlu untuk terus mencari tahu apa yang terjadi di rumah sakit tersebut. Beberapa saat kemudian Sarah mendapat telepon dari Giles yang juga mendengar tentang video yang beredar. Ia kemudian meminta Sarah untuk datang karena dia mempunyai sesuatu yang mungkin akan membantu penyelidikannya. Sarah yang mendengar itu menyanggupinya walau agak ragu untuk datang karena kejadian yang terakhir kemarin terjadi antara Giles dan juga dirinya. Sampainya di rumah Giles yang pintunya terbuka, Sarah menemukan Giles dengan keadaan sudah tewas dengan memegang pistol dan sebuah radio di tangannya. Di ruangan itu darah sudah memercik hingga mengenai dinding, juga sebuah foto. Sarah yang dengan segera mengumpulkan beberapa barang di sekitar tubuh Giles dan enggan menelepon polisi, tidak menyadari bahwa darah di dinding belakang Giles berubah menjadi sebuah simbol aneh. Segera setelah selesai mengumpulkannya, mereka kemudian bergegas pergi dari rumah Giles. Sekembalinya ke rumah, Sarah segera memeriksa radio milik David yang seharusnya tidak bersama Giles. Ia mencoba menyalakan radio itu, namun keadaannya yang mati membuat Sarah berpindah ke barang lain, yaitu sebuah kotak yang berisi buku catatan harian Giles, juga sebuah perekam suara. Sarah yang membaca buku itu mengetahui bahwa Giles sering mengalami mimpi buruk, lalu mulai menyalakan perekam yang ternyata berisi rekaman Giles saat melakukan evaluasi psikologis. Di sana Giles menyebutkan telah bertemu dengan sosok tinggi, berlengan dan kaki yang panjang menatapnya. Saat seseorang menanyakan apa yang terjadi, Giles yang mulai histeris dan berteriak. Namun suara itu berubah menjadi suara yang sangat menyeramkan. Sarah yang mendengar rekaman bertanya-tanya tentang suara aneh itu, hingga rekaman berubah menjadi suara lain yang semakin menakutkan hingga membuat Sarah melemparkan perekam suara itu. Setelah agak tenang, Sarah mengeluarkan barang terakhir, yaitu sebuah surat bernoda darah yang berisi nomor telepon. Sarah kemudian menelepon nomor itu dan mendengar seseorang yang menjawab ialah seorang lelaki yang bekerja untuk mengumpulkan data video dari bodycam milik kepolisian. Hingga suatu hari lelaki itu menemukan rekaman yang berhubungan dengan David dan mencadangkannya sebelum polisi mengambil alih dan menghapus semua data itu dari server. Lelaki itu ingin membeli Sarah salinan video tersebut dan mengajaknya bertemu di sebuah tempat sendirian. Singkat cerita, di hari mereka bertemu, lelaki itu memberi Sarah buku berisi ribuan rekaman yang mungkin akan memberi jawaban kepada Sarah. Sarah menanyakan alasan lelaki itu membantunya, yang dijawab bahwa perlu seseorang untuk membuka apa yang terjadi di rumah sakit tersebut. Sekembalinya di rumah, Sarah mulai membuka salah satu rekaman polisi bernama Jeff yang memeriksa sebuah rumah dan menemukan sesosok wanita dengan kondisi yang mengerikan. Sarah hanya bisa terdiam setelah melihat video itu hingga ia menemukan video milik David yang tepatnya terjadi 3 hari sebelum dirinya menghilang. Di video itu tampak David yang sedang memeriksa sebuah mobil kosong, kemudian mendengar suara teriakan dari rumah di dekatnya.
David yang memasuki rumah menemukan bekas darah di cermin dan seketika lampu di salah satu ruangan hidup dan terlihat ada seseorang yang menggunakan topeng keluar dari sana. Lelaki bertopeng dengan keadaan berlumur darah menyebutkan tentang David yang telah ditunjuk oleh Red Sister yang kelaparan. David segera menembak ke arah lelaki aneh tadi seraya menghubungi rekannya untuk meminta bantuan. Tidak lama kemudian lelaki aneh itu tiba-tiba menghilang, membuat David segera menelusuri rumah itu dan menemukan bahwa lelaki aneh itu sudah tewas di halaman. Di sana pula, David yang mendengar suara melihat seorang wanita dengan keadaan tergantung di sebuah altar pengorbanan dengan punggung bergambar simbol mata yang sangat aneh. Sarah yang memperhatikan simbol di punggung sang wanita menyadari kesamaan simbol itu dengan yang mereka temukan pada dinding di rumah sakit. Segera Sarah mencari informasi tentang orang-orang yang tewas malam itu yang tercatat dengan kasus bunuh diri di internet. Sarah kemudian mencari informasi kontak dari lelaki itu yang bernama Don Pelayo dengan menghubungi saudaranya Don yang bernama Benny Pelayo. Sarah mengatakan tujuannya yang ingin menyelidiki kasus orang hilang yang berkaitan dengan Don, lantas minta Benny untuk meminta informasi darinya. Benny yang setuju segera mengirimkan alamat rumahnya agar Sarah dapat datang di keesokan harinya. Hari itu Sarah yang terlambat bangun karena bergadang menonton video rekaman segera pergi menemui Benny yang sedang memberi makan rusa. Di rumah, Benny menceritakan keterlibatannya dan Don dalam perdukunan. Namun Benny hanya berlatih perdukunan ringan, sementara Don lebih ke perdukunan yang lebih gelap. Benny juga mengatakan bahwa kematian Don bukan karena bunuh diri, namun karena jebakan yang berhubungan dengan sihir gelap. Sarah yang mendengar itu juga menyebutkan tentang hilangnya David, membuat Benny menjelaskan bahwa Yukton merupakan sarang untuk aktivitas tak wajar yang bukan hal baru lagi terjadi. Sarah kemudian menunjukkan simbol yang ia temukan dan mendapatkan penjelasan bahwa itu merupakan simbol dari Red Sister, yang merupakan semacam penyihir hantu yang mitosnya sering mencari sarang dan memakan darah manusia. Benny segera menyarankan Sarah untuk menyerah dalam mencari keberadaan atas suaminya yang hilang. Karena jika berurusan dengan penyihir ini, mereka yang beruntung mungkin akan dibiarkannya mati. Namun jika tidak, maka penyihir akan membawanya pada perjalanan abadi tanpa adanya jalan kembali. Sarah yang mendengar itu langsung menolak gagasan untuk menyerah dalam pencarian David. Benny yang mendengar itu segera memeriksa Sarah dan memutuskan untuk membantu mencari jawaban walau hal ini mungkin bukan hal yang mudah. Di sana Benny menyebutkan tentang sebuah tanah suci di mana Benny akan melakukan sesi yang berbahaya. Benny juga meminta Sarah untuk datang ke tempat itu besok malam dengan syarat membawa barang milik David yang sering digunakan dan juga memberi Sarah sebuah DVD yang disarankan untuk dia tonton. Sampainya di rumah, Sarah segera memutar DVD yang tadi diberikan oleh Benny berjudul The Red Sister. Dalam video itu menceritakan mitos penduduk asli Amerika tentang penyihir jahat yang enggan mati, lalu menjadi mayat hidup di malam hari untuk mencari manusia yang dapat dimakan darah dan dagingnya dengan tujuan mempertahankan keabadiannya. Video itu juga menyebutkan Red Sister yang merupakan salah satu jenis penyihir yang terkenal akan nafsu abadinya pada darah. Namun saat video sampai pada bagian cara penghancuran penyihir ini, video berubah menampilkan sosok mengerikan dan video pun kemudian berakhir. Singkat cerita, malam itu Sarah pergi ke tanah suci yang Benny sebutkan kemarin. Mereka menyusuri hutan dan menemukan Benny yang berdiri di depan api yang kemudian membawa mereka memasuki pondok di mana mereka akan melakukan ritual. Di dalam pondok, Sarah menyerahkan radio milik David seperti syarat yang diminta oleh Benny yang kemudian segera memulai ritual. Ketika mereka sampai di proses memukul gederang, tiba-tiba radio mati itu mulai mengeluarkan suara David yang memanggil-manggil nama Sarah. Sarah yang mendengar panggilan segera memanggil balik David dan seketika pondok itu kehilangan penerangan. Sarah yang kebingungan melihat Benny tak sadarkan diri, tidak menyadari di sebelahnya terdapat sosok makhluk aneh yang mengawasi mereka. Tiba-tiba Benny yang pingsan mulai berteriak dengan suara aneh, membuat mereka berlari pergi dari tempat itu, diikuti dengan suara teriakan yang sangat mengerikan. Saat Sarah mulai menjalankan mobil, mereka bertemu Benny yang berjalan di depan mereka dan memintanya untuk segera masuk ke mobil. Kemudian tiba-tiba saja sebuah tangan yang panjang meraih tubuh Sarah.
4 jam setelah kejadian itu, Sarah yang masih terdiam mulai menyibukkan diri pada radio dan mencoba untuk kembali memanggil David. Ia meminta waktu untuk sendirian pada tim dokumenter. Kemudian tidak lama setelah itu, Sarah yang masih memegang radio mulai berteriak dengan histeris. Sejarah Rumah Sakit Memorial Yukton sendiri merupakan sebuah rumah sakit religius yang diutamakan untuk menampung orang-orang pecandu narkoba dan alkohol, di mana 2.000 pasien tewas tanpa tahu penyebabnya. Hal ini membuat banyak pemberitaan negatif yang menyebabkan rumah sakit itu kemudian ditutup dan kehilangan dana. Rumah sakit itu masih tetap berdiri, membuat banyak penyelidikan paranormal menangkap momen menakutkan yang kemungkinan dikarenakan 2.000 jiwa pasien yang tewas secara misterius dahulu. Penduduk kota yang berusaha merobohkan gedung rumah sakit itu pun entah kenapa selalu gagal, hingga saat ini gedung tersebut masih berdiri dengan sangat baik. Singkat cerita, 6 hari kemudian, Sarah yang minta tim dokumenter datang dan menunjukkan rekaman suara yang diyakini sebagai suara milik David. Sarah juga meminta para tim untuk terakhir kalinya agar ikut ke rumah sakit Yukton guna merekam apa yang terjadi di sana dan perjanjian mereka akan berakhir setelah itu. Maka hari itu ketika hampir pukul 3 pagi mereka datang ke rumah sakit Yukton. Mereka sudah memeriksa ruangan di sana lebih dari 1 jam, namun di handphone mereka waktu masih menunjukkan pukul 3 kurang 5 menit. Keadaan aneh tersebut segera dilupakan, kemudian tiba-tiba sebuah suara terdengar, dan Sarah yang mencari sumber suara menemukan bahwa lorong di dekatnya terdapat deretan botol yang mengarah pada suatu ruangan. Sarah yang mengikuti deretan botol segera memasuki ruangan tersebut. Lantas menemukan banyak rekaman suara yang salah satunya berlabel namanya. Sarah yang masih tercengang segera memutar rekaman dan mendengar seseorang menyebutkan hilangnya David. Orang ini juga menyebutkan bahwa Sarah adalah seorang pendosa yang pantas untuk masuk neraka. Di rekaman itu Sarah menjawab bahwa lebih baik untuknya di neraka daripada di sana. Sarah yang mendengar itu mulai ketakutan dan berkata bahwa itu bukan dia. Rekaman itu masih berlanjut hingga suara tertawa yang mengerikan muncul, membuat Sarah segera membanting rekaman suara itu dan segera pergi dari sana. 30 menit setelah rekaman dihancurkan, Sarah masih terdiam. Kemudian lonceng tiba-tiba berbunyi, memecah keheningan. Mereka yang akan kembali menelusuri lorong mendapati radio milik David tiba-tiba mengeluarkan suara, membuat Sarah yang mendengarnya mulai berlari menuju ke sebuah ruangan dan berdiri di depan dinding yang ternoda merah sambil mengatakan akan mengikuti perintah David menggunakan radio tersebut. Dalam keadaan itu mereka tiba-tiba mendengar suara radio lain di ruangan. Mereka segera pergi memeriksa sebuah lorong di mana mereka menemukan sebuah kepala yang tergeletak dan seseorang datang yang ternyata adalah Giles yang tengah mencari David. Sarah yang mendengar itu segera ikut mencari David dengan mengikuti kepergian Giles yang mengarah pada sebuah gereja yang terdapat sebuah peti. Di sana, mereka menemukan David dalam keadaan meringkuk di dalam sebuah kamar mandi dengan keadaan berdarah dan ketakutan, bahkan mulai berteriak dengan sangat histeris. Beberapa saat kemudian, Sarah yang membawa David ke sebuah ruangan lain lantas memberinya minuman. David yang sudah tenang menyuruh Sarah agar segera pergi dari tempat itu, namun Sarah menolak dan berkata bahwa dia tidak akan pulang tanpa membawanya. Kemudian, tiba-tiba David mulai terlihat gelisah dan mengatakan seseorang akan segera datang. Sarah segera menanyakan siapa yang datang, kemudian suara jeritan terdengar, lalu meminta tim untuk mematikan lampu kamera. Mereka segera pergi dari ruangan itu. Kemudian Sarah tidak menemukan David mengikutinya. Tim berusaha membujuk Sarah untuk pergi, namun Sarah yang menolak ajakan itu segera kembali untuk menemukan David. Sementara tim pergi meninggalkan Sarah, Sarah yang mencari David di gereja menemukan David yang dimakan oleh sosok yang sangat mengerikan. Sarah yang berusaha untuk kabur dari sana tiba-tiba diseret oleh sosok mengerikan yang muncul untuk membawanya entah kemana, meninggalkan kamera menghadap pintu gereja. Di akhir film kita diperlihatkan tim yang kemarin meninggalkan Sarah kembali dan menemukan kamera itu tergeletak dengan keadaan rusak berat, namun tidak pernah mendengar keberadaan Sarah lagi. Kemudian tim mengumpulkan data bodycam dari komputer Sarah. Mereka menemukan video tersembunyi di mana rekaman lengkap bodycam milik David yang mengungkapkan hal yang terakhir dilihat oleh David malam itu. Rekaman yang sama menunjukkan bahwa apa yang ditemui oleh David di gereja adalah sosok makhluk aneh mengerikan.
Sementara itu, seminggu sebelum pengiriman film, tim menemukan sebuah pesan terakhir dari wanita yang menghubungi polisi malam itu. Wanita itu mengirim sebuah video dari malam sebelumnya yang berisi rekaman dari bagian depan rumah sakit, di mana di sebuah jendela terdapat sebuah bayangan wanita yang mirip dengan Sarah, dan film ini pun usai. Film dengan genre horor ini menyajikan cerita misteri yang cukup menarik, di mana membawa cerita urban perdukunan yang dipercayai oleh sebuah penduduk di sebuah kota. Film ini akan membuat kalian susah tidur dan bahkan akan membuat kalian bermimpi buruk. Tidak banyak yang bisa Mimin bahas untuk film ini karena menurut Mimin film ini sudah cukup layak untuk kalian tonton ketika kalian dalam waktu senggang. Secara keseluruhan kami memberikan nilai sebesar 7,0/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Mimin doakan semoga kalian semua diberi kesehatan dan sampai jumpa lagi di cerita film horor selanjutnya.